yang persis banget ada toko kopinya itu? Iya, depannya banget. Bukan depannya dong, itu seberang. Seberangnya. Jadi ada yang barengan sama itunya nggak ada? Enggak, oh ada tapi yang bagusnya. Kalau yang tempat aku tuh yang mesnya agak ya ekonomis lah istilahnya. Oh, masih kurang. Yang nggak gitu nyaman. Kalau mau nyaman yang seberangnya itu, yang pas di toko kopinya itu. Oh, cakep. Cakep, Ih, enak pengen itu. nih. Coba aja ke sana. Boleh juga. Tapi kok kita duluan di sini nih, terus yang berdua belum ada. Tumben, biasanya yang lagi nyapu-nyapu udah kelihatan di sebelah sana ya. Biasanya yang montok-montok ada yang lucu. montok. Monyet dong, monyet. Pagi-pagi kau udah ngajak berantem bilang-bilang monyet. Mas Bruno gimana sih kok monyetnya doang yang disebut? Monyet Cacarnya ketinggalan. Oh ya cacar monyet dong. Oh, cacar monyet. Lagi monyet-monyetnya doang. Udah mulai emosi tadi. Takutnya. Nih ya, si cacar monyet itu ya dari tadi pagi nih ya, udah bikin rame tau nggak? Tuh kan. Dari kemarin di-share kan ya, pokoknya Halo Dokter besok akan ngomongin cacar monyet itu udah rame tuh ibu-ibu langsung. Bisa ke anak-anak nggak? Bisa bopeng nggak? Nanti kali ya ngebahasnya dokter juga belum datang ya. Yang heboh ibu-ibunya? Monyetnya heboh nggak? Ya enggak kan. Tapi aku heran kok bisa cacar monyet sih dok. Kenapa namanya kok kok dibawa-bawa monyetnya gitu loh. Kenapa salah bisa apa cacar monyetnya? monyet? Nanti kita bahas kalau Itu begitu dia. ya. Gara-gara monyet jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya gimana? Mau nyetel TV nggak boleh. Ya. Oh, bukan begitu. Lagi dihukum kali itu Maya. Macam aja. Yaudah kita buka dulu deh kalau gitu. Ayo, yuk sini yuk. Oke. Aku tinggal dulu berarti dok ya. Kita balik Ya. lagi Nanti ke depan ya jemput dok. dokternya kan. Boleh jemput Oke dokternya siap nanti ya. dok. Oke dok. Yuk kita buka dulu Kak. Halo Indonesia, apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Dan hari ini kita bukan mau ngomongin monyet ya. Bukan. Tapi ngomongin cacar monyet karena udah mulai agak-agak ngeri-ngeri sedap nih. Iya, sebenarnya aku tuh ikhlas kalau cacarnya cuma kena di monyet doang. Oh iya. Tapi kan masalahnya sekarang bisa kemana-mana. Betul. Dan kalau baca berita, terus kemudian jadi tambah takut. Apalagi kalau ngeliatin foto-fotonya orang yang kena cacar monyet. Kayaknya parah banget gitu ya. Serem banget gitu Dan kan. denger-denger nih gosip-gosipnya udah mulai nyampe Singapura katanya. Kalau udah nyampe Singapura sih nyampe kita juga sebetulnya Katanya, sih. iya makanya mudah-mudahan sih enggak. Cuman belum lapor aja. Ya nggak tahu, makanya kita akan bahas hari ini ya. Ada dua narasumber yang kece banget Siapa nih Kak. aja? Yang pertama ada dokter viral Instagram dan TikTok nih ya. Cia. Dokter Adam Prabata ya, PhD ya, seorang dokter umum tapi yang sangat mengamati gitulah perkembangan penyakit-penyakit yang sedang mewabah di dunia. Penyakit-penyakit yang in dan tren gitu Yang ya. in dan tren, bener banget. Dan yang kedua ada yang baru kemarin sebenarnya nih. Kita bareng ya, ada Dokter Eva Jempa Sulaiman, spesialis anak, konsultan gastrohepatologi. Kenapa kita sampai ngundang lagi dokter Eva? Karena kalau udah ngomongin anak, biasanya tuh apalagi ibu-ibu muda ya langsung udah megap-megap rasanya. Itu tuh. dia. Pernah nggak sih ke anak gitu kan? Atau apakah memang cacar monyet ini senangnya sama anak monyet? Maksudnya sama anak gitu? Enggak dong. Nah itu dia Kan kita orang mau dewasa juga lihat. bisa kena. Tapi yang paling penting adalah bisa nanya pasti kan. Betul Segmen banget. 3 nanti teleponnya dibuka buat Anda 5743476 buat Jakarta. Luar Jakartanya 0215743478. Yes, betul banget. Dan juga jangan lupa bisa juga via Instagram. Boleh. Nah, diketik pertanyaannya, di mention di @halodoktertvri. Jadi ini lewat Instagram saya udah banyak gitu ya. Lewat Instagramnya Halo Dokter juga banyak. Tapi Iya. nanti setelah segmen 3. Sekarang kita jeda bentar ya. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. Dan kenapa kita berdiri hari ini ya? Biasanya udah duduk nih segmen Karena 2. kita mau nunggu Dokter Adam. Oh Dan udah iya, kelihatan sekalian. pemirsa ya. Kita ngomongin cacar monyet ya hari ini ya pemirsa. Ayo. Hai. Nah, apa ini lagi? banding-bandingin begitu? Aduh. Apa nggak mirip nggak? Pak dokter, Bu dokter, asal tahu ya. Silakan dok duduk. Silakan. Dulu Mas Bruno itu badannya segini tuh SMA. Waktu SMA segini. Segini badannya. Bisa sekarang agak bertransformasi. Nah gitu, pas lulus SMA itu Mas Bruno kan nganggur nih. Ah. Akhirnya Mas Bruno dagang usaha minyak Nah, tanah. terus? Kecipratan. Mohon maaf, ente manusia karet. Kalau karet begitu kena minyak tanah emang melar. Emangnya bola bekel direndam itu. macam-macam bola bekel ya? aja. Aduh, tahun berapa Dia mah itu? aneh-aneh aja duduk Dokter Adam. Ya, Suka aneh-aneh memang dia sih. Kembaran, aku pergi dulu ya. Iya, iyalah. Nggak percaya dia segitu, Nggak pernah bohong percaya sih, aja bener. dia. Dokter Adam udah sempat bikinin tulisan mengenai cacar monyet kah? Udah, Di Udah Instagram, pasti. di TikTok udah banyak. Terus bikin ini nggak, bikin heboh nggak? lumayan sih. Nah, karena pada dasarnya tadi aja nih tadi pagi ya. Karena kalau kemarin kan masih baru dikeluarin tuh ya. Oh, besok kita mau cacar monyet. Udah banyak yang udah nanya dan nitip semua lewat WA, lewat Instagram. Jadi nanti kita kayaknya bakal menjawab banyak sekali pertanyaan. Nggak apa-apa ya, sabar ya. Nggak apa-apa. Materi boleh keluar dong. Yo, Heeh. boleh. Tapi sampai sekarang, sampai detik ini udah sahih nggak kita udah punya ya gitu?
di Indonesia? Di Indonesia sih belum sampai sekarang. Nah, tadi Belum ada yang lapor. dengar di Singapura udah ada, itu bener apa enggak? Itu dari ada yang pesawat ke Australia terus transit. Nah kan ada penumpang yang bareng tuh turun di Singapura. Nah itu ada sekitar 13 orang. Sekarang sih nggak dikarantina di rumah tapi harus lapor sekitar 21 hari. Wah, tapi kalau dia bandel keluar-keluar bisa kena dong nih kalau di Oh Singapura. udah pasti kalau Singapura nggak bakalan Oh, berani. nggak bandel ya Ini, orang Singapura. bukan di Indonesia, tenang. Oh ya. iya. Tapi yang tadi dikatakan 13 orang lagi kan kelihatan terus berarti. Kalau sampai ternyata mereka kena, ya udah deh ceritanya ya. Ya jadi bisa nambah tuh di kasusnya. Kan ada keluarga juga, ada macam-macam Betul. juga. Tapi kok cuma 13 sih, kan satu pesawat pasti banyak orangnya. Kayaknya yang kehitung kontak dekat sama orang itu Oh, sih. berarti lihat dari seatnya ya, tempat Kan duduknya. barangkali yang turun di Singapurnya aja 13. Bisa jadi yang turun Bener di nggak Singapura sih? dan seatnya mungkin sekitar situ sih. Dan kemudian kalau kita ngomong yang Australia lain lagi dong pasti ceritanya. Betul. Oke. Oke. Dokter kita mulai yuk dok. Boleh. Mari kita Boleh berkenalan ya materinya dengan ya. cacar monyet. Oke. Carmo gitu ya. Carmo. ya, cari monyet dong kalau cari monyet. Oke. Kita mulai ya. Oke, jadi kan suka ada yang nanya tuh cacar monyet itu apa? Ada yang kayak bandingin sama cacar atau cacar air. Oke, nanti Iya. kita bahas satu-satu ya supaya nggak bikin pusing. Mm-mm. Jadi kalau cacar monyet itu kenapa namanya cacar monyet? Karena emang virusnya pertama kali itu disebabkan di monyet. Munculnya di monyet pertama kali. Iya. Nah, tapi pada tahun 70-an akhirnya ditemuin kasusnya ternyata bisa nular juga ke manusia, nggak cuma ke monyet. Udah lama dong 70. Kenapa hebohnya baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Nah, karena biasanya itu penyakitnya cuma ada di area sekitar Afrika Barat terutama. Yang bersinggungan dekat sama monyet lah pokoknya. Betul. Maksudnya monyet yang kena juga Monyet gitu. Afrika ya, Iya betul dok. Nah baru-baru ini ditemuinnya banyak di negara-negara yang biasanya cacar monyetnya nggak ada. Oh, makanya dianggap sebuah wabah dengan begitu. Betul. Oke, baik. Nah ini di mana saja? Nah ini kan 550 kasus ini waktu saya buat itu sekitar hari Jumat ya. Nah ini sekarang tuh kasusnya udah 700-an dan negaranya udah 28. Kok cepet amat? Cepet ya. Iya. Ini hitungan berapa hari? Itu saya lihatnya sekitar minggu lalu ya, sekitar 4-5 hari lalu gitu. Hampir seminggu lah kira-kira bedanya Jadi segitu. ceritakan, saya langsung ngeliatin peta langsung Indonesia, bersih-bersih gitu ya. Tapi sekarang bentar lagi nggak begitu dong ceritanya nih ya. Ya, mudah-mudahan tidak masuk ke Mudah-mudahan Indonesia jangan ya, lah, mudah-mudahan sih mudah-mudahan. jangan. Masih kosong sekarang soalnya. Tapi kira-kira apa sih, Dok, yang bikin bisa jadi tadinya tahun 70 adem-adem aja, kok tiba-tiba sekarang 2022 udah jadi Karena begini? kita yang maksudnya manusia juga bulak-baliknya lewat pesawat, lewat semua begitu atau bagaimana sih? Nah itu sampai sekarang sih teorinya ada banyak ya. Yang pertama ada yang bilang gara-gara tadi kata dokter Lula, karena kan transportasi lebih mudah sekarang, orang lebih mudah pindah. Oke. Dan yang orang ke- wisata Makin kiri kanan banyak, gitu iya, ya. benar. Benar. Yang kedua ada teori juga yang bilang sebenarnya menyebarnya udah lumayan lama gitu. Cuman nggak ngeh aja. Nggak ngeh aja karena kan orang terfokus sama COVID kan. Oh, gitu. Oh ya ampun. Kayaknya Berarti lebih mirip. barengan. Kayaknya lebih masuk akal yang Lebih, itu iya ya benar, sebetulnya. kayaknya lebih Bisa make sense jadi yang itu sih. deh. Orang nggak kepikiran pokoknya bukan COVID. Oh nggak bukan COVID nggak apa-apa nggak masalah gitu kayaknya Iya. kesannya. COVID yang ketakutan terus semua sama COVID. Baik-baik. Terus, Dok. Oke. Nah ini Nah, ini. gejalanya nih yang Aduh bedain serem nih. kan liatin Jadi fotonya. pertamanya itu 1-3 hari awal itu pertama ada demam, terus kemudian ada sakit kepala, sakit otot, sakit pinggang, intinya sih kayak dipukulin lah gitu Iya, ya. iya, iya. Nah yang bedain sama cacar air tuh yang biasa anak-anak suka kena atau orang dewasa suka rame itu di pembesaran kelenjar getah bening sih utamanya. Di mana? Yang besarnya leher kah atau di ketiak? Di badan semua. Ada 3 area yang utama. Yang pertama di area leher sama di area dagu sini. Oke. Yang kedua di ketiak. Iya. Dan yang ketiga itu bisa Selangkang. di area selangkangan. Oh, oke. Jadi emang yang besar-besar lah yang biasa kita pegang juga gitu jadinya ya. Waduh, ini Betul. berarti menyeluruh artinya udah. Nah, bisa semua atau salah satunya sih. Nah, nanti setelah 1-3 hari baru mulai muncul ruamnya. Oke. Nah, ruamnya ini bisa dilihat gambarnya ya. Kurang lebih kayak gini, jadi variatif mirip kayak cacar air juga. Jadi biasanya agak susah dibedain sih. Biasanya yang dilihat makanya pembesaran ininya. Duh dokter, ini kan kita ngeliatin fotonya kan serem banget ya. Iya. Semuanya kayak begitu atau ini memang yang ekstrim-ekstrimnya Yang apes-apesnya aja gitu. Kalau kita cari kata-kata cacar monyet di Google aja yang Semua muncul begitu. gambar Ini begini. semua. Oke. Mungkin memang cuma sedikit kan kasusnya belum terlalu banyak ya. Jadi Betul. barangkali variasinya juga nggak terlalu banyak. Saya Betul. tahu aja masih ngarep tuh masih kayak gitu-gitu amat gitu. Sakit nggak dok? Maksudnya nyeri atau Iya enggak? nyeri Iya, tidak? cacarnya nyeri nggak? Nah, Ruam-ruamnya bisa, itu. terutama sih yang diomongin sih lebih ke gatel ya biasanya ya. Aduh, ganggu tuh. Jadi sebetulnya si anak-anak ini nggak kesakitan. Kalau di nyeri mungkin ada sebagian yang Tapi nyeri ya. yang satu senyum sih pas di foto. Berarti sih Dia kemungkinan sadar kamera aja ada. Kak itu Kak. Tapi yang jadi masalah adalah kebanyakan di wajah.
Ya. kan Badan susah. itu satu Betul, badan. di lokasi wajah 95%. Artinya wajah pasti kena dong kalau Jadi gitu. pasti kelihatan dong kalau orangnya Iya. sakit. Betul. Bagus juga sih sebetulnya. Loh, Kan, kok bagus? lo maksudnya gini nggak? Jadi kalau ada yang sakit dia nggak akan Kelihatan, nularin. Tapi gitu kan loh. sayang di skincare-nya Kak kalau kena. Ya ampun jadi skin. Iya, itu sih, loh ya, masalahnya. oke. Dok, ini pertanyaan yang udah banyak masuk saya adalah bopeng nggak? Bopeng nggak gitu? Iya, bisa bopeng. Nah itu. Bopengnya yang itu ribet. kayak cacar yang zaman dulu nggak? Yang udah hilang tuh Nah, katanya. berhubung itu lebih mirip sama cacar yang zaman dulu, jadi miripnya ke sana bopengnya. Oh my God, banyak itu berarti bopeng. Dan karena Iya. kalau ngelihat modelnya begini, ya bopengnya jadi banyak sekali gitu ya. makanya. Iya. Lanjut Lanjut, dok. Dok. Ini buat teman-teman yang udah nanya mengenai bopeng, jawabannya yes. Tapi cacar air pun kan sebetulnya memang bisa ada, cacar air aja nih bisa ada kan gitu Betul. bekasnya. Tapi kalau yang ini lebih parah. Ya mirip kayak cacar yang dulu sih, yang udah nggak ada sekarang. Oke. Lebih ke Baik. sana sih. Jadi seperti dia bangkit lagi ya cacar yang lama itu ya. Nah iya, jadi sebenarnya dulu waktu pas cacar itu diberantas, itu ada ahli yang bilang sebenarnya cacar monyet itu bisa jadi hambatan buat berantas cacar itu. Karena lebih bandel dia. Mirip. Bagaimana? Oh. Beda ini agak susah kan. Oke. Nah terus ini cara penularannya. Jadi ini dia bisa menular dari hewan ke manusia dan dari manusia ke manusia. Kalau dari hewan ke manusia itu bisa dengan dari darah, cairan tubuh, atau luka di kulit. Tapi kan yang penting di manusia nih sebenarnya. Iya, Dok, tapi betul. punten, ya. Memang cuman hewannya itu si monyet doang, atau bisa sekarang udah ke kucing kemana? Sejauh ini baru keluarga primata sih intinya gampangnya. Berarti kera juga bisa ya? Bisa, Oke. ada jenis primata lain yang bisa. Kan sedikit lah yang maksudnya miara monyet atau Iya. kera kan nggak ada lah Ada ya. orang pasti. utan di rumahnya kan jarang ya. Jarang. Tapi kalau udah lompat ke kucing kan kita langsung serem kan Iya, jadinya bener, ya. bener. Oke, Belum sih baik. sampai saat ini untungnya belum. Ntar jadi cacar kucing Kak kalau gitu Kak, berubah. Enggak, udah carmo ini mah. Carmo bukan Iya. carkuc. Nah, kalau buat manusia ke manusia, itu secara pastinya masih diteliti ya, maksudnya kita masih mastiin apa kayak gimana. Nah, tapi sekarang itu yang ketemu itu penularannya banyak pada yang kontak erat fisik. Nah, Artinya yang berpelukan apa gimana? ya yang berpelukan, kalau di kontak ini sih ada yang misalnya ada hubungan seksual kayak gitu. Selain tentunya ada kayak dari droplet, mirip kayak COVID ya, terus cairan tubuh itu kalau ada luka tuh, kayak Maksudnya penting, tadi tuh yang melentingnya pecah ada cairannya nggak sih dok itu? ada cairannya. Jadi kalau itu kena tuh sama kita tuh ya kayak cecar air jadi ceritanya nih ya. Iya betul, mirip kayak gitu. Terus atau enggak di benda-benda yang terkontaminasi, misalnya lukanya terus cairannya pecah kena ke benda apa Dok, kayak gitu. ini menular tuh cepat sekali. Atau misalkan gini, saya udah kena, misalkan si Dika nih yang Ya, kena saya gitu. carmo dia lah dia lah pokoknya iya, ya. udah. Nanti pada pecah-pecah, saya kena sekali nggak apa-apa, dua kali nggak apa-apa. Waktu kita kena berkali-kali baru kemudian saya terkena. Atau langsung kena bisa Sekali kontak. aja langsung. Kalau dari WHO sih mereka bilangnya kalau kontak erat fisiknya cukup lama. Oh, serumah lah berarti kalau gitu ya. Mungkin serumah. Berarti kita masih berharap orang-orang yang turun di Singapura yang 13 orang itu gitu ya, masih kemungkinan barangkali mereka aman gitu Nggak kan, cuma kemungkinan sekali aman. itu doang kan ketemunya. Kecuali ya. kalau penerbangannya sebulan 2 bulan gitu kali. Nggak ada ya? Nggak ada Nggak ya. Oke, jadinya tadi dari antara droplet, cairan tubuh, kontak dengan lesi, mana yang paling banyak droplet berarti? Paling utama sih droplet sama yang dari cairan tubuh sih. Oke, dok, permisi dok. Dulu ya dok ya, boleh, kita boleh. mau sambil mau jeda. Iya. Jadi dok, kita kan sekarang nih walaupun barangkali udah banyak yang lepas masker, udah yang nempel-nempel gitu. Kalau kita ngikutin 3M gitu ya, yang masih pakai masker, masih jaga jarak, kita selamat juga dong dari carmo ini kan Iya, pasti. salah satu pencegahannya juga sebenarnya. Jadi pencegahannya nanti itu sama aja nih pemirsa, kalau kita masih pakai masker, masih pakai jaga-jaga gitu ya, ternyata kita bisa terhindar juga nih dari cara cacar monyet ini. Tapi nanti kita tanya lebih jauh ya. Ya. Mengenai juga barangkali kalau sama anak sama dewasa bedanya apa? Betul banget. Jangan lupa ya, kita masuk segmen 3 nih. Jadi bisa nelpon di 5743476. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 atau boleh juga di DM di Instagram kita ya di Boleh. @haldoktertvri. Ya, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Pemirsa kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Kita masih ngebahas mengenai cacar monyet yang jadi banyak sekali pertanyaan termasuk bedain orang dewasa sama anak. Ya. Tapi nanti ada Dokter Eva, jadi bisa ngobrol juga mengenai cacar monyet pada anak, ya pemirsa ya. Ya. Mau telepon boleh 5743476, 5743478 untuk luar Jakarta. Instagram nanti ya segmen 4 segmen 5-nya. Yes. Ini telepon apa bukan sih? Kok nggak jelas Bukan gitu kayaknya ya, bunyinya bukan. Oke, Oke. baik. Dokter Adam, terusin yuk Dokter Adam. yuk. Oke.
materi dong. Materinya belum keluar nih. Sebentar ya, suka Iya. begitu memang dia. Kita ngomongin lagi soal cacar monyet nih dia. Oke, ya ini terakhir sih siapa yang banyak terkena. Jadi dari WHO bilang peningkatan kasus saat ini itu paling banyak ditemuin, meskipun nggak semua ya, tapi paling banyak ditemuin dari yang laki-laki yang kebetulan berhubungan seksual dengan sesama laki-laki. Berarti bisa dikatakan penyakit non seksual juga dong kalau begitu. Nah itu yang dikhawatirin karena sekitar di atas 50%-nya yang terlapor kayak gitu sekarang. Menarik Jadi, ya. makanya padahal sebelumnya cacar monyet itu diketahui nggak berhubungan sama sekali sama hubungan seksual. Taunya cuma dari lenting sama dari droplet tadi. Tapi kan kalau berhubungan seksual kan pasti kontak erat Ya, betul, juga. pasti kontak Iya. Jadi Tapi sampai saat ini sih masih belum sampai kesimpulan ya, tapi Iya. curiganya ke sana. Nah terakhir jadinya pencegahannya apa? Tadi seperti kata Dokter Lula juga sebenarnya 3M tuh udah mencakup banget tuh, dari hindari kontak, cuci tangan, pakai masker, etika batuk. Dan terakhir selain 3M lakukan hubungan seksual yang aman. Lebih ke sana sih, jadi mirip Oke. COVID sebenarnya. Oke, silakan Siap. dok. Silakan, Boleh Dok. lagi, Duduk Ini dulu. udah mulai pelan-pelan ya dok ya pertanyaannya jadinya dok ya. Oke. Tadi kan dikatakan sebagian besar itu yang berhubungan laki-laki dengan laki-laki gitu ya ceritanya. Berarti kan banyak kan orang dewasa dong. Sejauh ini kalau yang tercatat ya banyak kan orang dewasa. Oke. Tapi kalau misalkan Ini anak apa aku tuh langsung lega. Padahal bukannya penyakitnya jadi gampang gitu ya. Tapi langsung. Iya. Oke, dari sekian banyak ada kasus fatalistik tidak? Ada yang meninggal nggak? Kalau dari sekarang catatannya normalnya itu dia di antara 1 sampai 10%, tergantung periodenya. Tapi yang terakhir ini katanya sekitar 1%-an. Yang Berarti meninggalnya. lebih kecil jadi jatuhnya ya. Lebih kecil katanya. Iya. Ibu-ibu udah lebih tenang lagi 2 kali ya ceritanya. Kan sekarang kalau kita tuh selalu mikirin fatal apa tidak. Ini penyakitnya ini ada obatnya nggak? Nah, kalau buat obatnya yang spesifik buat cacar monyetnya, kalau dilihat di info gitu sih belum ada sampai sekarang. Oke. Tapi katanya kita bisa pakai obat yang buat cacar yang zaman dulu. Oh my Karena God. virusnya mirip. Itu gimana ya, kan saya aja nggak pernah ketemu. Maksudnya ini kan saya jangan si Dika deh ya. Saya yang deh lain, nih yang ya, lain, ya. gantian. Nih, saya aja nggak pernah ketemu yang cacar yang zaman dulu gitu loh. Karena udah di zaman kita tuh Sebentar udah deh, nggak ada. sebentar kak. Cacar zaman dulu tuh yang mana sih sebenarnya? Oh, Zaman oke. dulunya siapa nih gitu? Karena kan bingung. Cacar zaman dulu. Yang seperti apa cacar zaman dulu itu? Jadi cacar yang kita omongin cacar zaman dulu itu Yang sebenarnya smallpox udah ya smallpox itu udah hilang, udah berhasil diberantas pakai vaksin sampai tahun 80. Tuan Edward Jenner tuh ya. Iya, awal-awal waduh, ya. hafal bener. Ya jadi bedanya sama sekarang ya mungkin karena dulu pengobatan juga belum sebaik sekarang ya. Iya. Angka kematiannya lebih tinggi, terus mirip kayak tadi lah Oke. keluhannya. Jadi kita cerita nih pemirsa, sebetulnya pemirsa perjalanan si cacar ini ceritanya. Cacar yang zaman dulu yang smallpox itu, kenapa saya aja kan masuk ke dokteran kan itu udah nggak ada, udah Betul. dianggap sudah hilang di Udah, dunia, iya, udah betul. selesai begitu ya. Kemudian keluar yang namanya cacar air. Cacar air itu mah nggak masalah juga sih sebetulnya Yes. gitu kan ya. Kita udah biasa lah, dan sudah ada yang namanya vaksinasinya. Betul. Udah ada. Kemudian sekarang keluar lagi si cacar monyet ini yang kita masih belum tahu, masih meraba-raba. Ini posisinya itu agak lebih baik daripada yang hepatitis akut misterius itu sebenarnya. Agak lebih baik sedikit gitu loh sebetulnya dibanding sama yang hepatitis akut. Kenapa itu lebih gelap Lebih gitu serem ya. juga. Lebih serem, lebih gelap, lebih meraba-raba. Tapi kalau yang ini masih lebih agak jelasnya adalah kita udah tahu nih droplet, dan karena udah ketahuan dari 1958. Ya, udah lama. Udah lama gitu sebetulnya ya. Tapi sebenarnya gini deh, Kak, Dok, aku juga penasaran. Kenapa ya kok akhir-akhir ini kok virus-virus yang aneh-aneh bermunculan ya? Apa Kayak kita ada lebih virus- pinter gitu, kitanya lebih atau pinter? karena atau- lebih ada penelitian yang lebih banyak gitu. Karena kemarin ada apa virus Hendra lah segala macam, Hendra dibawa-bawa. Sekarang cacar monyet lah, ada hepatitis akut yang fulminan. Kenapa sih Dok? Ini ada apa sebenarnya di dunia ini? Kayaknya lebih karena pemeriksaan makin berkembang sih kan, apalagi gara-gara COVID kan yang kayak PCR, terus sequencing tuh kayak ngelihat genetik virusnya kan jadi dikebut kan. Iya. Jadi ada penyakit ini langsung diperiksa, ada ini langsung diperiksa. Jadi lebih aware kitanya sebenarnya. Dan kita ketakutan dapat COVID yang varian baru lagi gitu Iya, loh itu dia maksudnya. mungkin Jadi ya. kita lebih alert gitu sebetulnya. Itu sisi bagusnya. Atau bukan karena memang barangkali lingkungan udah hancur-hancur banget. Nah, jadi itu terkena kali. juga Mungkin gitu. juga bisa sih. Atau karena tadi juga banyak orang semakin gampang pindah dari satu negara ke negara lain sehingga lebih gampang nyebar Jadi penyakit faktornya itu. banyak lah pemirsa. Kita Iya, nggak usah iya. mikirin penyebabnya apa. Yang paling penting sekarang adalah bisa nggak dicegah. Selain pencegahannya itu misalnya ada vaksinasinya kan. Misalnya vaksinasi yang dulu bisa vaksin. dipakai lagi Iya, gitu barangkali mungkin. sekarang. Kalau vaksinasi ada penelitian, ada yang bilang vaksin yang dulu buat cacar itu sekitar 70-80% bisa bantu mencegah sih. Ya, Oh, gede kita dong. divaksinasi lagi dong sebentar Tapi lagi. ya, nih tapi ya. makanya gede dong angkanya. Lumayan besar, berarti kita bisa pakai lagi yang zaman dulu yang kita mungkin udah nggak dapat dong. Enggak kayaknya deh. Kita Nggak nggak dapat, dapat. Kita di umur ini udah nggak dapat. Biasanya umurnya kalau yang lahirnya di atas 60
Iya. 1960 gitu ya. 70 sih ya. Iya, Oke. iya, iya. Ini kita tanya lagi sama Dr. Eva tuh udah datang. Kita ngobrol berhubungan sama anak ya. Hai, Halo, Dok. Dokter Eva, jumpa lagi. Silakan, Dok. Silakan Dok, silakan Dok. Silakan. Terima kasih ya dok Ya. ya. Ya, makasih. Thank you Mbak Ti. ya, Ti. Jadi Dok, kita ketemu lagi 2 hari berturut-turut. Yes, Karena kalau udah back to ngomongin back. anak gitu ya, kita pasti bermasalah deh kayaknya. Dan ibu-ibu muda itu yang dipikirin adalah anaknya dulu deh gimana. Anak pokoknya mesti selamat lah gitu ceritanya. Si cacar monyet di anak, gimana Dok ceritanya Dok? Kalau cacar monyet di anak bisa saja tertular ya, kalau ya tadi ya kontak eratnya itu kalau anak itu kontak erat, tapi untungnya saat ini belum masuk Indonesia ya, jadi mudah-mudahan anak Indonesia sih itu. Cuma Aman lah ya, Dok. kita kan semua udah punya vaksin tuh, tapi itu sayangnya vaksin tuh khusus untuk cacar air. Ya kan, jadi cacar air. Katanya tadi yang katanya bisa buat cacar monyet ini adalah cacar Cacar yang lagi. dulu ya Dok. Cacar api ya, bagaimana sih? cacar Bukan. sapi dulu bilangnya, cacar apa, Dok? sapi, cowpox. Sapi. Oh, cacar cowpox. sapi. Dokter sempat di ini nggak Dok? Pernah dulu waktu masih kecil, masih ada bekasnya dulu di sini. Oh, Masih gitu ada. ya. Nah saya tuh udah nggak dapet tuh Dok, karena Iya. dianggapnya udah hilang gitu Apalagi ya. saya ya. Sombong, orang muda. Kamu berdua sama apalagi aja saya udah pasti. Iya, oh iya. Lebih udah apa lagi dia lagi. Oh ya sudah kalau begitu Jadi ya. memang banyak penyakit-penyakit sekarang yang udah hilang di dunia gara-gara imunisasi. Ya salah satu contohnya ya smallpox ini. Jadi sekarang si virus itu sebenarnya adanya hanya di laboratorium. Nah, cuma yang cacar monyet ini kemungkinan karena mobilisasi orang kan banyak sekarang ya. Iya. Tahu-tahu mungkin ada orang bikin pertemuan di Afrika yang banyak monyetnya itu. Atau mungkin sekarang ada visit Afrika mungkin ya, jadi Iya. lebih Bisa banyak aja. wisata Terus aja mereka ke sana. jalan-jalan ke hutan Iya, gitu. Nah, banyak situ banyak sekarang. monyetnya. Jadi mungkin ketularannya lewat situ. Jadi memang Walaupun mesti nggak kebayang ya Dok, ya kan itu monyet liar ya Dok ya. Iya, Kan nggak diapain dipeluk-peluk, sih? nggak Nah, itu dia loh. disayang-sayang, kan nggak mungkin kan bukannya Kalau itu binatang bisa nular jinak. lewat darah. Mungkin digigit kali sama monyetnya. iya. Heeh. Kalau Bisa digigit, ada dimakan mungkin. Monyetnya yang dimakan. Ya, Bisa. kalau monyetnya dimakan itu kalau nggak mateng bisa. Karena waktu saya ke Afrika Selatan, mereka tuh di restorannya itu ada kulit ya. Apa sih maksudnya daging itu pakai besi itu, Iya. terus muter-muter diputer-puter gitu kayak model Kayak Kambing Sarma guling, gitu kayak kambing ya. guling lah, tapi monyet. Terus kita selalu nanya kan, mau ini nggak? Tanya dulu, ini apa? Daging sapi, oke. Terus datang lagi, ini daging apa? Daging rusa, oke. Suatu saat, ini daging apa? Daging buaya. Kita teriak semua, langsung Buaya. orang kabur. Seperti Jadi itu. semua maksudnya Mereka begitu makan semua tuh dimakan. apa gitu Bisa ya aja sama monyet juga mereka. digituin ya, Dok. Iya, Oke, bisa. Dok, hitung-hitungannya, kira-kira Indonesia lumayan aman nggak? Kita kan nggak makan monyet sebetulnya gitu ya. Kelihatannya kalau dari kebudayaan kita sih lebih aman. Harusnya ya. Iya, harusnya lebih aman. Kenapa Karena Dokter kita- Eva yang kita datangkan pemirsa? Karena yang namanya rumah sakit harapan kita kan juga rujukan. Iya, Jadi kalau ada yang ajaib yang kayak tadi, pasti duluan ke Ketemu. sana deh dikirim Ah, gitu ya di Dok ya. Iya, betul. Sama satu lagi Dok, kan kalau lihat fotonya Dokter Adam tadi, memang kalau kita klik gitu ya di Google itu kan yang kelihatan tuh anak kecil, Iya. sampai bentuknya kayak begitu. Tapi anaknya nggak kayak lemes atau tiduran, Iya, betul. dalam posisi tuh berdiri sih gitu duduk ya. Artinya bahaya nggak sih, Dok, untuk anak-anak kalau kena ini sampai kena misalnya? Kalau yang ada di foto-foto itu memang itu kan bervariasi Iya. antara ringan sampai berat. Nah itu tergantung daya tahan tubuh anaknya sendiri. Balik Tapi lagi, daya tahan fatalitasnya tubuh. sih nggak terlalu ini ya, tadi rendah sih. Kalau misalnya gini, oh kita vitamin-vitamin yang barangkali gitu menjaga gitu ya, supaya anaknya bisa lebih baik daya tahan tubuhnya, kita balik ke vitamin C, vitamin D aja gitu, atau barangkali dengan berhubungan cacar monyet ada cerita lain? Bisa sih dikasih kayak imunoglobulin G gitu kan, ada kayak kolostrum atau mungkin apa yang meningkatkan daya tahan tubuh, ada obat-obat vitamin tertentu. Jadi boleh deh, coba ibu-ibu ya terserah, boleh Dok, terserah. Boleh, Mau boleh. pakai yang propolis lah, mau pakai madu, mau pakai apa boleh deh, pokoknya Iya, naikin daya tahan tubuh. Vitamin Iya. C, vitamin D dijemur juga, anaknya kesian banget ya sekarang ibu-ibu zaman sekarang ya. Dok Oke. ada materi nggak Dok? Ada. Ada ya? Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh materinya dokter dulu Iya, ya. iya. Oke, ya silakan Dok. Makasih ya. Jadi ini saya ingin membedakan aja, kan takutnya tadi ibu-ibu pada khawatir ya mengenai ini. Nah, jadi saya ingin membedakan cacar monyet ya dengan yang dulu ya, cacar sapi tadi.
Jadi yang khas benar pada cacar monyet sekarang itu penularannya melalui hubungan seksual muncul ya, tadinya nggak ada. Terus fatalitasnya tinggi yang smallpox tadi, tapi yang ini ternyata karena dia masih kecil hanya di populasi tertentu ya, di komunitas tertentu, kalau nggak salah tuh hubungannya sesama jenis ya. Jadi mungkin di kalangan mereka tinggi karena ada resiko mereka itu daya tahan tubuh turun kan, ada AIDS-nya. Oh, HIV. Ya, diulang dok ya, supaya yang dengerinnya pelan-pelan ya, jadinya ngedigestnya gampang. Diulang ya dok ya, pertama bahwa penularannya melalui hubungan seksual, tapi tadi kita lihat fotonya anak-anak. Iya, Nah, ya, oke, karena gitu. mungkin yang ada fotonya Nah, itu. ini berhubungan dekat lah sama yang sakit lah barangkali ya. Yang kedua, kalau yang dulu yang bikin bopeng itu kematiannya tinggi. 50%. 50%. Kalau yang ini tidak gitu ya dok ya. Udah gitu kemudian komunitas yang emang agak khusus lah gitu ceritanya ya dok ya. Jadi penularannya cepat, tetapi pada populasi terbatas ya. Jadi yang terakhir kemarin saya lihat udah 990 kasus udah di 30 negara. Waduh. Lumayan Nah, nyebarnya cepat karena katanya waktu itu ada satu pertemuan di daerah tersebut, pertemuan gay tersebut. Oh, pantesan. Jadi mereka Satu tuh dari- kena semua langsung bareng. nyebar ke 30 Iya, negara. tapi memang tadi terbatas ya populasinya Iya, ya, memang yang ya, jadi mengarah belum ke sana itu. ya. Iya, iya. Dan khasnya lagi ada pembesaran kelenjar getah bening. Oke. Nah, kalau cacar Air? air terus Tidak. cacar yang lain tidak ada. Jadi khasnya tuh kelenjarnya besar-besar. Jadi begitu ngelihat curiga, pegang sama kita ya, pokoknya dokter umum juga kelenjar-kelenjar. udah bisa nih, mestinya tinggal pegang, oh besar nih Iya, larinya ke sana. Mudah-mudahan sih gak ketemu ya dok. Iya, amin. Nah ini imunisasinya ada 2 jenis tadi, yang untuk smallpox, ada satu lagi yang khusus, cuma itu sedang diteliti sampai sekarang. Karena sedang diuji coba, ada pada beberapa kasus mungkin kayak COVID juga ada yang banyak efek sampingnya. Jadi mungkin masih lama vaksinnya baru keluar. Vaksinnya masih lama. Iya. Dan kita juga belum, kalau memang akhirnya nggak ada di kita, mungkin juga nggak akan keluar sih vaksinasi di sini ya dok. Iya, iya. Ya, jadi fatalitas tinggi itu terutama kalau darahnya itu virusnya itu masuk ke darah dan itu virusnya ganas. Nah, Maaf dok, sebenarnya kan yang fatalitas tinggi itu yang smallpox Iya, kan yang betul. dulu. Iya. Kalau yang ini kan sebenarnya tidak kan. Tidak, iya. Tapi dia bisa menyebabkan kematian kalau ya, gitu ya dok ya. kalau fatalitasnya tinggi pada keadaan seperti ini, misalnya dianggap tinggi. jadi bisa menimbulkan kematian yang tinggi, sering menimbulkan radang otak. Jadi dia bisa sampai ke otak, ke radang paru dan keguguran pada ibu hamil. Tapi untuk yang sekarang belum nyampe ke sini ya dok ya gambarannya ya. Iya, belum seperti ini. Belum Ya. seperti ini. Nah ini gambarnya, jelas ya. Nah, Sebenarnya kalau kayak ini gini bukan sih pada kayaknya- anak ya. Nah, jadi besar-besar seperti itu, beda sama beda yang kayak cacar air kan. air, betul. Iya, seperti itu. Ini sih menyeramkan sebenarnya Iya, dok. Maksudnya iya, kalau besar-besar. sampai seperti ini pasti kita bawa dong cari Iya. pertolongan Itu dia. pastinya ya. Itu dalamnya air apa nanah dok? Mula-mula air dulu, lama-lama jadi bernanah. Bernanah terus baru dia jadi kropeng terus baru lepas. Oke, dok. Oke. Ini terakhir ya dok ya gambarnya. Ada lagi Ada satu ya? lagi masalah. Oh iya. Nih tadi ini saya mau yang tadi heboh-heboh cacar zaman dulu itu yang cacar disebut sapi cacar yang bikin bopeng itulah pokoknya. Nah ini ya. sudah dinyatakan lenyap di tahun 1974 setelah vaksinasi massal. Terus tapi setelah itu diteliti ternyata mulailah muncul cacar monyet setelah yang itunya vaksinnya Nggak disuntikan. habis-habis dong ini. Jadi reaksi silangnya ini masih sedang diteliti ya, kita belum tahu. Fatalitas tinggi untuk yang cacar Yang sapi. smallpox-nya. Jadi, nah kalau ini cacar air ya, jadi supaya ibu-ibu tahu, dan ini terutama menyerang anak. Cacar Iya. air beda, jadi vaksin udah ada, jadi kok bisa divaksin tuh anak-anaknya ya. Iya. Masa inkubasinya 2 minggu. Nah kekhasannya cacar air, dia itu dia sendiri belum sakit, tapi dia udah nularin orang. Sedap banget Iya. ya makannya. Iya. Jadi anaknya masih lompat-lompatan, masih Iya. dibawa ke tempat bermain, sementara dia udah ngeluarin semua yang ada karena Itu dia. masa inkubasinya kan 2 minggu. Iya. Nah seminggu terakhir itu dia udah nularin orang. Makanya cepat banget ya dok biasanya nih dok ya. Baik. Makanya Seminggu ibu-ibu bisa kan ngotot, ngapa-ngapain. nggak ketemu orang cacar air kok saya, ternyata Iya. anaknya belum sakit dia udah nularin. Itu maksudnya saya ingin. Terus terjadinya vesikelnya itu beda-beda. Kok tadi kan sama semua ya. Iya. Kalau ini beda-beda, ada yang udah jadi kropeng, udah jadi ini ya. Penyembuhan sekitar doang dan terutama nyerangnya badan ya. Ini gambarnya seperti ini. Jadi ada yang udah mau sembuh, ada yang baru muncul nih vesikel, Jadi ada yang dong udah ya. kering. Ya, Nah, dok, jadi- boleh dulu ya dok Ya, ya. silakan, Dok. Kita masih ngomongin cacar air nih pemirsa ya. Maksudnya dia nggak kompak tuh gini pemirsa, dia ada yang baru mulai, ada yang udah mau selesai. Sementara si cacar monyet itu dia barengan dari sedikitnya bareng, terus matangnya Matangnya bareng, bareng. selesainya bareng. Iya. Masih penasaran juga sebetulnya kalau yang cacar monyet
dia finally bikin bopeng atau misalnya dibiarin aja gitu kita nggak apa-apain, nggak dicubil-cubil gitu loh ya dok ya. Apakah dia nggak masalah? Kan kalau cacar air kalau nggak dikorek-korek nggak masalah sebetulnya ya. Iya. Kita tanyakan pemirsa ya. Jangan lupa nih masih boleh nelpon Boleh. ya untuk yang di Jakarta di 574-3476, untuk yang luar Jakarta pakai 021 574-3478 atau juga masih boleh via Instagram tinggal di DM di @haldokter_tvri. Tetap ya dokter karena sehat itu Asik. asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Masih ngomongin soal cacar monyet nih, terutama ada Dokter Eva. Di anak nih gimana nih? Iya. Kita masih tadi terakhir ngomongin ngebedain nih pemirsa ya antara carmo gitu, cacar monyet, kemudian cacar air gitu ya. Sama kemudian satu lagi adalah yang namanya smallpox yang kalau kita taunya adalah dulu ada cacar yang bikin bopeng gitu kan ya. Itu udah hilang di tahun 70-an. Ya, kemudian balik lagi yang cacar air. Masih sampai sekarang walaupun udah ada vaksinasinya bisa dicegah sebetulnya, tapi tetap aja kan nggak semua ya divaksinasi. Dan yang terakhir di sini adalah yang tadi nih cacar monyet tadi. Boleh nggak dikeluarin gambarnya lagi nih supaya kebayang. Dan tadi kita membedakannya gini, pasti kalau yang cacar monyet itu dia barengan ya dok, munculnya barengan, matangnya barengan, yang bintil-bintilnya itu pemirsa. Tapi kalau cacar air tuh khasnya adalah nggak kompak, suka-suka ya. Biasanya juga di badan dulu ya dok. Kalau kelihatan di muka coba buka deh badannya, pasti di badan udah lebih banyak. Jadi ada yang masih baru muncul sampai kemudian ada yang ceritanya udah matang. Kenapa kak cacar monyet itu barengan munculnya? Karena monyet itu kompak biasanya. Beda ya. Air maksudnya. Aduh ngasal banget. Dok, kalau misalkan ini kan termasuk self-limiting disease kan dok ya. Maksudnya kalau nggak diapa-apain pun dia akan sembuh. Gitu kan. Kalau yang cacar air kan sering dikasih kemudian yang namanya antivirus. Ini dikasih antivirus juga nggak dok? Kalau cacar monyet ya obatnya yang dulu itu ya, tapi belum sampai ke kita karena kita kan belum ada pasiennya ya. Jadi kalau di luar sih udah mulai ada sih obat-obatnya. Dok, kan dulu kan kita pernah punya juga tuh yang namanya cacar sapi tadi. Itu kita udah nggak punya obat-obatan sama sekali, udah nggak punya vaksinasinya juga, udah habis memang dok. Atau masih disimpan dok, mungkin di lab ada gitu, biar tinggal ntar kalau sewaktu-waktu diperluin. Kelihatannya sih seperti itu. Kayak virusnya aja masih ada, disimpan di laboratorium di dalam botol gitu. Tapi ya minimal, berarti minimalis lah pokoknya ya. Tapi kan bisa diproduksi lagi kan kalau dibutuhkan gitu maksudnya. Saya sebab pernah pakai sih kayak gitu. Perbanyak, jadi ada bakteri diambil tinggal dibiarkan langsung banyak. Jadi lagi banyak. Dok, kalau untuk bopengnya dok. Nah, si cacar monyet ini seperti apa? Kan kalau cacar air asal nggak diapa-apain, dibiarin aja, tenang-tenang aja juga, jangan dibuka-buka, jangan dikopek-kopek gitu ya dok ya. Mestinya sih nggak bikin, kalau yang ini bekas. Pasti gitu. Jadi gini, bedanya cacar air dengan cacar monyet. Kalau cacar monyet itu kulitnya itu infeksinya agak dalam. Jadi dia berbekas. Kalau cacar air tuh permukaan aja kayak lecet dikit gitu. Beda jadinya. Nah dok, tapi gini dok, kan banyak banget orang tua yang pengen anaknya mulus gitu ya, apalagi kalau anaknya perempuan nih biasanya gitu kan, dijaga jangan naik sepeda takut jatuh ntar lecet. Nah ini kena cacar monyet gitu yang dalam. Ada nggak dok caranya gimana deh biar jangan bopeng-bopeng amat gitu maksudnya bekasnya? Jangan bopeng-bopeng amat, jangan bopeng gitu. Iya jangan bopeng deh, jangan bopeng. Kalau bopeng sih pasti terjadi ya, cuma mungkin ini jangan sampai infeksi tadi ya, dijaga itunya, jangan dipecah-pecahin gitu. Dok, mumpung ngomongin infeksi nih, ada yang bilang orang kalau kena cacar nggak boleh mandi. Bener apa nggak dok? Itu ada ya, benar dengan tidak benarnya juga. Jadi sebenarnya kalau kita tanya ke dokter kulit, pasti jawabnya ya harus bersih kulitnya. Tapi ternyata cacar air ya, itu kan dindingnya itu tipis sekali. Jadi kesenggol pakaian aja dia langsung pecah. Kebayang nggak sih handukan nanti itu ya banyak yang pecah. Nah kalau dia pecah takutnya jadi bikin bopeng. Ya, jadi kalau saya biasanya ke pasien bilang gini aja, mandinya pakai sabunnya antiseptik gitu, disiram aja, tapi jangan digosok, gitu-gitu. Tutul aja gitu ya dok ya. Terus habis itu nanti ditaburin bedak, salisil gitu atau apa, nanti jadi supaya dindingnya jadi tebal, jadi tidak mudah pecah. Sebab kalau pecah kan dia nanti terbuka, itu masuk infeksi, nanti jadi berbekas, jadi bopeng. Dan yang paling, kan kata dokter tadi kan dia sakitnya kan butuhnya 2 minggu ya dok ya, tapi sebelum keluar apa-apa pun dia udah menularkan gitu ya. Nah pertanyaannya sekarang gini dok jadinya, waktu dia sembuh kan jadi kropeng tuh dok, kropengnya nularin juga nggak dok? Nularin.
Dia sepanjang perjalanan dia nularin aja Iya, pokoknya nularin, ya. heeh. Makanya Cuma jadi keropeng itu pun jangan dikopek-kopek kan. Tapi biasa anak-anak pasti akan Iya, Gatel. kan gatal, karena dikutil-kutil gitu, Dok. heeh. Tapi itu kalau dilepas sendiri, pas kalau itu lepas sendiri, itu kulitnya udah tumbuh, udah mulus lagi. di bawahnya rapi. Beda dengan cacar monyet. Iya, Oke, karena kalau dia cacar memang pada monyet tetap dasarnya kan tuh besar-besar dalam gitu tadi, ya iya. bentuknya. Oke, Dok. Kita boleh keluarin IG ya barangkali nih, kita dikit-dikit satu-satu barangkali Iya, dicicil, pertanyaan. dicicil. Nah, cicil, karena kalau nggak selesai nih. Nah, Oh ini gambar terakhir tadi yang gambar terakhir Ini tadi ya. cacar air ya, Dok. Oke, dari STHJRRR. Ini bacanya gimana? Nggak Oh, ada Siti Hajar. vokalnya. Pasti nama Siti Hajar, Siti nih, saya Hajar. yakin. Apa saja sih gejala cacar monyet ini? Nah, itu Dok, tadi mungkin bisa Diulang diulang lagi lagi. aja deh, Dok. Iya. Nggak apa-apa, Dokter Adam. Dokter Adam boleh? Ya, pertamanya nanti ada keluhannya kayak demam, Demam. terus habis itu Tinggi nyari. apa nggak, Dok? Kenapa? Bisa tinggi. Berapa meter? Eh. Oh, bukan, oh, sorry. Kan demam 38 ke atas. Oh, 38 Oh, ke bisa atas. ya. Iya, iya. Terus habis itu nyeri badan, nyeri kepala. Pegel-pegel tadi kayak dipukulin ya. Pengen pukulin, terus habis itu yang terakhir yang pembesaran kelenjar getah bening tadi. Iya. Di leher, di ketiak, sama di selangkangan. Itu pegangan banget ya kuncinya ya kayaknya di situ ya. Karena kalau cuma demam, sakit-sakit badan susah deh. Iya. Karena kalau udah demam sama sakit badan tuh nempel biasanya berdua, nggak enak badan gitu kan ngomongnya anaknya ya. Iya. Nah kalau udah pakai pembesaran kelenjar getah bening, nah itu pas tuh Udah. jadinya. Tapi ya. gini Dok, tadi kan dokter juga sempat bilang bahwa ada kemungkinan bisa lewat droplet. Nah, biasanya kan penyakit yang nular lewat droplet juga ada batuk pileknya kadang-kadang. Ini ada nggak batuk pileknya? Ada kasus yang ada. Oh, berarti benar Oh, bisa. tapi nggak, Ada yang bisa, tapi maksudnya sebagian besar Nggak itu bukan utama besar, gitu, bukan nggak yang utama. utama. Ya. Betul. Nggak gejala utama ya. mungkin nggak kalau belum keluar apa namanya sih Bintil-bintilnya tadi. bintil-bintilnya tadi nih ya mungkin nggak sih kita kepikiran jadi ke arah TBC lah, ke arah mana-mana gitu nggak? Iya, bisa aja. Mirip-mirip juga kan awal-awal. Karena gitu ada kan. pembesaran kelenjar juga ya. Kalau besar kelenjar, oke baik ya. Tapi kalau pembesaran kelenjar biar dokternya aja lah yang nentuin. Tapi gitu sorry sih Dok, ya. kalau pembesaran kelenjar yang pada cacar monyet ini sakit nggak sih? Pembesaran kelenjarnya? Kalau pembesarannya kan radang tuh, jadi bisa merah, sakit. Ada pilihan kayak berarti bisa gitu. sakit Tapi juga ya? belum tentu juga. Belum tentu juga, Iya, tapi belum iya. tentu juga. Saya bisa nggak lagi ya. Iya. Lanjut. Pokoknya biar dokternya yang mikir aja pemirsa Iya, ya. iya, Kita nggak iya. usah Kalau mikir kita sebetulnya. Nggak usah tebak-tebak ya. buah manggis lah pokoknya ya. Rusmi nih, dari Rusmiati ya, bedanya ruam di cacar monyet dengan flu Singapura. Wah, ini apa Dok? lagi nih flu Aduh, ini Singapura? flu Singapura tuh Yang hand and mouth disease itu iya bukan? betul. Kayaknya dokter Eva yang mesti jawab. Ini Iya. masalahnya si hand and mouth ini permasalahannya tuh bisa macam-macam gejalanya. Jadi memang ruam itu banyak sekali, itu kan bentuknya vesikel namanya, yang apa namanya kalau istilah Inggrisnya blister ya, kalau di kita Kayak lepuh dong Dok kalau blister. melepuh kalau di sini. Nah jadi lepuh itu macam-macam. Nah kalau cacar monyet tadi kan lepuhnya besar-besar seperti cacar air tapi lebih tebal dan lebih dalam ya, nah, dan besar-besar dan sama kan rata-rata. Nah kalau flu Singapura itu khasnya dia nama kerennya tuh hand, mouth, and foot disease. Jadi di telapak tangan, telapak kaki, di mulut, dan kadang-kadang di sekitar anus. Mukosa lah pokoknya. Dan blisternya itu kecil-kecil tapinya. Jadi khas benar di daerah situ. Kalau ini kan seluruh badan. Iya. Kalau itu enggak, letaknya di daerah situ. Tapi gejala awalnya mirip nggak Dok? Tadi demamnya, Iya, entah ada sama, pembesaran iya. kelenjarnya Tapi nggak lama juga. terus muncul merah-merah itu. Jadi kalau belum muncul si ini kita nggak tahu Nggak bisa ke arah bedain ya, mana. beda. Nah, Iya. dan biasanya juga kan kalau yang hand, foot and mouth ini pasti langsung tuh flu Singapura nggak mau makan anaknya karena tenggorokan semua Sakit. kena nih ya dok ya. Karena memang munculnya pertama itu tahun 1992 tuh di Singapura, makanya namanya flu Singapura. Nah dok, tapi kalau yang cacar monyet bikin anaknya nggak mau makan nggak dok? Nah itu. Iya biasa kan anak-anak kalau sakit yang infeksi macam-macam, infeksi apapun biasanya malah gejala awalnya anak mau sakit tuh biasanya nggak mau makan dulu. Tapi Tapi mungkin kalau di yang flu Singapura kan parah banget tuh nggak mau Iya, makan kan harus kalau sakit. ini enggak, kalau ini Cacar monyet kalau di mukosa cacar nggak ada? monyet kan enggak di mulut ya, letaknya di kulit paling banyak. Tapi Di sih gini, badan kalau juga udah ragu sedikit. nih pemirsa ya, daripada kemudian lihat di gambar, di Google, jangan ya pemirsa, atau nggak ngeliatin, oh dokter Adam pernah share fotonya nih, Iya, lihat-lihatin iya. jangan, Nggak sama udah kok gitu dibawa kan. aja, kan tetap Iya. aja harus kemudian diterapi kan ya dok ya. Iya, Oke, betul baik. banget. Boleh lanjut lagi? Ya sip, kita tunggu lagi nih, katanya ada lagi nih dok, sebentar ya dok. sepertinya ada lagi ya. Nah, dari Vika AAA RYNT. Cacar monyet itu mematikan nggak sih dok? Tuh, Nah fatal tadi apa ngomongin enggak? fatalitas tadi mungkin sudah disampaikan nggak terlalu kayak dulu sih ya, tapi tetap aja ada kan angkanya sebenarnya. Ya? Ada 1% Sekitar 1% tadi tadi. ya. Iya. Tapi normalnya dia 1 sampai 10 biasanya, tergantung periodenya kapan. Tapi gede banget tuh dok, 1 sampai 10 kan kita 1%. Periodenya kapan? Maksudnya Misalnya periode kayak sakitnya? tahun 90-an, tahun 2000-an itu beda periode gitu bisa beda. Oh enggak, kalau yang sekarang Ya cacar sekarang monyet sekitar 1%. 1% aja kan. Oke. Oh, jadi kan kita berhubung udah lama sebetulnya ini penyakit Iya, ya. iya. Tapi aku penasaran juga mungkin ke dokter Eva. Dok,
kapan sih idai misalnya gitu ya, membuat sikap akan sebuah penyakit yang baru muncul untuk bikin, udah deh harus vaksin anak-anaknya. Itu ada nggak sih? Biasanya kalau udah ketentuannya? masuk ke Indonesia tuh dalam jumlah besar gitu, udah mulai kena oke. banyak gitu. Karena Plus ini, tambahannya kalau vaksinnya ada. Ya, itu Kalau dia. vaksinnya belum Belum ada ada ya mau nggak dikasih bisa apa, ya. ya. Kalau bisa kita tanya lebih jauh, ada lagi yang nanya lewat saya. Kan katanya gitu ya, ada yang namanya herpes zoster. Yang biasanya kepanjangan dari cacar air. Iya. Nah itu sama cacar monyet gimana lagi bedanya? Berhubungannya gimana Nanti ya? ya pemirsa ya. Ya tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Pemirsa kembali lagi membahas mengenai cacar monyet yang kita kaitkan dengan cacar-cacar yang lain di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Ada satu cacar yang belum kita bahas pemirsa. Iya. Ada cacar yang pertama yang bikin bopeng yang namanya cacar sapi. Yes. Kemudian ada yang namanya cacar air yang kita masih nikmat sampai sekarang lah cacar Masih air itu ada. ya. Keluar cacar monyet. Nah sebelum cacar monyet ada yang namanya cacar ular. Nah, Berbagai macam binatang kena cacar semua kayaknya tuh ya. Ya, kayaknya cacar ini emang demen sama semua binatang. Dok, kalau Iya. yang cacar ular itu yang ke arah herpes zoster itu ya dok ya? Iya, betul. Gimana ceritanya dok kalau yang itu dok membedakan dengan Kenapa cacar namanya monyet? ular, Dok? Jadi gini, khasnya kalau herpes zoster itu kan tipe dewasanya dari cacar air. Jadi kalau pada anak-anak kenanya cacar air, kalau pada dewasa kenanya cacar ular. Jadi Iya. dia khasnya itu kan mengikuti saraf. Jadi dia kenanya satu jalur aja kayak satu dermatom gitu. Misalnya kalau di badan satu jalur aja gitu memanjang gitu. Makanya disebutnya cacar ular karena panjang. Karena satu- bentuknya kayak ular. Kayak bentuknya tuh gitu. ngelingkar-ngelingkar gitu. Nah, pemirsa, kan kalau di kiri dia di kiri, kalau di Iya. kanan dia di kanan. Dia Iya. jarang tuh kalau nyebrang begitu, Nyebrang. walaupun ya bisa, tapi jarang kejadian dia nyebrang Iya. gitu ya dok ya. Itu yang namain kemudian jadi cacar ular. Tapi berita baiknya satu-satunya virus yang bisa diobati yaitu cacar air dengan herpes zoster itu udah ada obatnya. Yang bisa Diulang dok, diobati. diulang. Jadinya satu-satunya cacar gitu yang bisa virusnya virus, gitu bisa yang udah ada diselesaikan obatnya. lah, bisa diobati rapih. Itu adalah si cacar Cacar air sama herpes zoster itu. karena virusnya sama. Iya, itu kan penyebabnya sama. Cuma kalau pada anak munculnya jadi cacar air, kalau Iya. pada dewasa munculnya ya tadi herpes Bentar, Dok, zoster. aku masih penasaran tadi satu-satunya virus yang dapat diobati. Iya, ada Virus obatnya. lainnya? Virus kan bisa lainnya diobati. belum ada obatnya sampai saat itu. Oh, Jadi hanya saat bergantung ini, sama antibodi diri iya. sendiri. Kalau memang si virus ini makanya kita kasihkan yang namanya antivirus. Iya, namanya acyclovir. Oh, oke. Kalau yang lain-lain nggak bisa berarti dok. nggak Belum guna, ada, belum ada. Maksudnya belum nggak kayak antibiotik. Misalnya nih ada kuman kita kasih obat itu langsung mati kumannya gitu, nggak ada. Nah, cuma kayak HIV misalnya udah ada antiretrovirus, tapi itu kan obatnya lama sampai bertahun-tahun ya. Nah, kalau ini enggak dikasih obat antara 7 sampai 10 hari sembuh udah. Selesai. Jadi gini pemirsa nih, kita supaya agak gampang ya dok ya memikirkannya ya. Jadi kalau misalkan penyakit-penyakit virus yang lain adalah tergantung sama daya tahan tubuh kita. Iya, betul. Dikasih obat A gitu ya, kan kalau yang namanya bakteri gampang. Siapapun juga dikasih A, kalau sakitnya itu sembuh gitu. Iya. Nah sekarang kita ternyata kalau yang cacar air ini nih kita punya yang namanya acyclovir itu. Iya. Asik sih namanya dok ya, Makanya makanya ya Clovir selesai tuh. deh Oh, pokoknya iya, iya, ya. iya. Nah jadi sama nih, dok bukan ada yang mengatakan begini, kalau udah dulu kena cacar air, kalau kena lagi jadi herpes zoster. Nah, Sebenarnya jarang, jadi gini, jarang sih orang dewasa kena cacar air yang seluruh badan itu karena daya tahan tubuhnya udah lebih baik. Jadi biasanya emang anak-anak yang sering kena cacar air. tapi ada yang bilang gini, Dok, katanya cacar ular itu adalah cacar air yang bangkit kembali. Atau yang tertunda ya? Yang tertunda, jadi dia tidur di dalam tubuh kita, karena imun kita drop, dia bangun gitu. Bisa, tapi bisa juga karena ketularan. Oh, baru lagi juga ketularan. bisa ya? Oh, gitu. Iya, Jadi hari ini kita kenyang dengan yang namanya cacar-cacaran. Cacar-cacaran ya, itu semua pemirsa. jadi hatam kita ya? Iya, oke. Kita punya 4 hari ini pemirsa, dan kayaknya yang agak lebih tenang adalah si cacar monyet ini 1% kefatalitasnya ya, pokoknya fatalistiknya. Saya masih punya satu lagi IG yang mau dikeluarkan. Oh, ada Oh, 2 dua. lagi. Oh, nambah lagi nambah berarti. Ya, janjinya harus itu. Dari snackbar.bar. Kenapa disebutnya cacar monyet? Nah, ini filosofis sekali pertanyaannya, Dok. Apakah dari monyet penyebabnya atau kalau kita kena kita tumbuh ekor gitu misalnya? Enggak. Enggak mungkin. Gimana Sur Adam? Gimana, Dok? Ya karena memang pertama kali ditemuinnya itu di monyet.
Oh. Jadi cacar monyet bisa cacar nih, cacar monyet. Kurang lebih kayak gitu Itu sebenarnya. simpel Tahu aja. nggak dok, modelnya sama kayak kita nggak dok? Itu berintil itu begitu juga nggak? Tahu Ya, nggak? kurang lebih di monyet nggak jauh beda keluhannya. Berarti Karena kita kan bisa orang tahu ngejauhin. cacar kan. Oh iya benar. Kok bisa dapat ya? Maksudnya gini kan dia kan berbulu ya si monyet kan kelihatan kok ya itu ya. Ya pokoknya ya. Oke deh kalau gitu Snackman pengen tahu aja ya. Oke satu lagi kita keluarkan yuk. Mas Adit boleh dikeluarkan lagi? Waduh, ini keren banget nama Instagram ini. Muscle Fit Jago Goyang. Goyang dong. Jago goyang, jagoyang. Oh, jangan jago goyang. Bagaimana cara mengatasi serta mengobati cacar monyet? Nah, tadi mungkin kembali tadi Dokter Eva sempat bilang bahwa ini kan belum ada obatnya berarti ya. Artinya apa? Hanya bergantung sama antibodi sendiri. Siapa Kompas? Mereka sedang usaha obat-obat bekas smallpox dulu tuh yang cacar sapi itu kan ada dulu pernah ada obatnya walaupun sampai saat terakhir pun nggak ada obatnya karena nggak ada obat itulah makanya bikinnya vaksin. Tadi saya lupa kalau menanyakan kalau misalnya kita kena cacar monyet ini ya kita diharapkan sembuh setelah berapa minggu? Nah, itu dia. Sekitar 2-3 minggu ya. 2-3 minggu. 2-3 minggu. Ini Lumayan sama lama kayak itu. si cacar air juga jadi sebetulnya Iya. perjalanan penyakitnya Sama. gitu ya. Dan memang 2-3 minggu itu sampai hilang semua Iya, atau sampai sampai nggak menular aja dianggapnya? Atau gimana? Biasanya sih bilangnya sampai tidak menular tapi biasanya udah hilang sih Udah hilang harusnya. juga sekalian ya. walaupun dengan bopeng-bopeng yang tadi ya. Kalau cacar monyet pasti bopeng kan dengan sendirinya. Terus tambahannya begini kan kalau si cacar air itu kita tahu 3 minggu dia kita ngerti menularnya dari kapan gitu mulainya. Cacar monyet udah tahu belum kira-kira menularnya Dari sampai pas kapan? yang demam itu udah bisa nular kalau nggak salah. Waduh, berarti Yang betul-betul lama masa menularnya. Tapi gini, aku penasaran deh dok. Mungkin dari IDI gitu ya, kalau dokter Adam mungkin bisa jelaskan. Sudah ada langkah-langkah belum? Sih kan masih belum ada nih di Indonesia nih gitu kan. Tadi baru di daripada Singapura kita doang. udah dapat banyak baru terus Iya. panik gitu kan Bikin ya. ini nggak sih sudah ada precaution belum sih? Sudah ada pencegahan atau apalah yang mungkin sudah disiapkan begitu? Saya belum pernah lihat sih dokter. Saya juga sebenarnya Itu dia. kamu kan anggota IDI juga. Karena Iya sih, sebetulnya sih kita semuanya. belum dapat selebaran. Kalau dari anak gimana? Nah Dok? dari IDAI Belum gimana juga, dok? belum ada. Berarti masih Memang nunggu ya dok ya? Maksudnya Karena nunggu. ini kan kenanya pada dewasa dan populasinya tertentu. Jadi masih belum. Oh, agak lebih tenang nih karena kan populasinya udah jelas nih Iya. mengarahnya kepada tadi yang tapi yang itu hanya laki-laki kepada laki-laki ya? Laki-laki suka laki-laki ya? Mayoritas bukan semua. Yang kena perempuan gitu ada. Maksud saya bukan yang perempuan suka perempuan enggak gitu kan? Dijelasinnya bener-bener kayak man with man kalau di atau karena mungkin angka HIV-nya segala lebih tinggi di laki suka laki kak, dibanding perempuan suka perempuan ya, gitu ya mungkin. Tapi intinya sih pokoknya kita udah mengerti ada komunitas tersebut. Bukan berarti nggak akan nyebar. Itu yang harus diwaspadai, hati-hati. Oke. Jadi pemirsa kita punya cacar smallpox yang sekarang udah tidak ada. Kita punya cacar air, kita punya cacar ular, dan kita punya sekarang cacar monyet. Mudah-mudahan nggak masuk ke Indonesia. Dan rasanya udah agak tenang dibahas seperti ini karena ternyata sebetulnya sih belum ancaman besar lah sebetulnya. Kita masih berteman dengan yang namanya COVID yang belum juga selesai. Betul. Tapi kalau kita semua barangkali masih mengikuti yang namanya 3M gitu, kayaknya kita bisa kemudian mencegah banyak sekali penyakit yang lain, salah satunya adalah cacar monyet. Kan dok kata dikatakan cuci tangan pakai sabun adalah kampanye kesehatan yang paling nggak berhasil. Paling nggak berhasil? Paling nggak berhasil, kenapa? Karena kita udah kampanye cuci tangan pakai sabun dari tahun kapan, dan orang masih biasanya cuci tangan setelah makan, bukan sebelum makan. Dan pakai air kobokan biasanya ya? Air kobokan, kobokan, nggak ya. pakai air mengalir biasanya. Nah terus itu gimana dok? Sebetulnya memang benar seperti itu nggak sih dok? Dan kalau kita sampai cuci tangan pakai sabunnya berhasil, kita sebetulnya mencegah banyak penyakit. Iya, Kalau buat anak-anak gimana dok? Anak-anak juga seperti itu sih. Cuma masalahnya anak itu kan unik ya. Anak itu unik. Jadi kayak kita punya virus diare ya, itu mengenai anak yang miskin sampai yang kaya raya pun kena. Biasanya kan kalau orang kaya tuh bersih gitu, nggak mungkin kena. Tapi ini kena. Tapi kenanya pada anak, karena anak tuh unik. Jadi coba kalau kita perhatiin anak-anak, itu kalau pergi itu nggak pernah diem kan, semua dipegang sama dia. Kalau jalan Sampai lewat dikelomot, Dok. Sampai dipegangin sama jalan semuanya. dinding pun dipegang, Iya. semuanya ini dipegang, semua dikorek-korek, nah seperti itu. Jadi memang harus cuci tangan. Kalau saya sih nyuruhnya minimal 3 jam sekali. 3 jam dicuci. sekali? Iya. Tapi itu bagus kan dok, artinya kan anak kan explore sebenarnya, dia kan Iya, pengen emang belajar. ini nggak seperti boleh apa. dilarang sih. Kayak Jangan ada anak dilarang. masuk tangan ke mulut, itu nggak boleh dilarang sebenarnya. Oh gitu ya? Iya, Jadi kita itu mendingan fase- cuci ininya aja, cuci barang-barangnya jaga aja. kebersihannya aja. Karena kalau itu istilahnya Freud ya, itu perkembangan mental seorang anak. Jadi kalau Kata tangan masuk Freud, mulut,
Iya, itu fase apa istilahnya fase emosinya ya. Nah, jadi pertama itu anak-anak sudah masuk tangan ke mulut. Nanti lama-lama masuk megang-megang anus tuh umur 1,5 tahun. Terus umur 4 tahun megang-megang kemaluan genital. Tapi itu adalah eksplornya dia, belajarnya dia Ya, sebetulnya. Nggak kalau usah kita dilarang. larang, itu malah dia akan bertahan di situ. Makanya ada anak sampai besar masih masuk Oh tangan gitu, ke itu karena mulut. dilarang pas kecilnya. Kata Freud, kata Kata Freud. Freud. Kalau kaki dok, kadang kan anak kaki suka masuk juga tuh dari mulut. Iya. Itu gimana itu nggak apa-apa ya? Itu namanya fase oral, apapun masuk mulut. Nggak apa-apa, nggak masalah ya dok. Biarin gitu aja ya. nggak apa-apa, nanti juga hilang sendiri. Iya, iya. Cuma Itunya nggak dijaga apa-apa jangan pemirsa, sampai tapi yang jadi infeksi. masalah sekarang adalah gimana caranya apa yang dimasukkan ke mulutnya itu bersih. Bersih. Berarti Iya. sekarang bukan cuma cuci tangan anaknya karena pegang-pegang semua, cuci tangan semua yang ada di Iya, sekitar kita ya. mainannya, Cuman yang repot kalau misalnya ngelomot handphone dok, masa dicuci juga handphonenya gitu kan ya kan? Emang masuk handphone maksudnya? Remote ujungnya di Oh, tangan masuk ke dalam semua. dia nggak tahu nih berhubung bapak-bapak. Iya, Kalau makin ibu-ibu udah makin pusing amat. semua dikelomot gitu ya dok ya. Oke dok, terima kasih banyak loh Sama-sama, dokter ya. Adam, dokter Eva udah terima kasih banyak hari ini kita kayaknya lulus ya jagoan cacar. S2 percacaran dok istilahnya ini ilmunya nih. Nah ini dok, dua lagi nih dok yang kayaknya Nah. juga bebas cacar. Kita kalau kesini pulangnya dikasih pantun Ya, kan. tapi sebelum itu dokter aku mau ngingetin nih, besok Halo Dokter tayangnya lebih awal jam berapa Betul. Mas Bruno? Jam 8:30. Khusus besok doang aja ya pemirsa. Jadi kita maju 1 jam. Iya. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan. Tahu-tahu pas buka udah habis. Iya. Udah bagian pantun aja. Nah, Iya, kan ada pantunnya lah. Aku pantun dulu ya. Iya. Oke. Beli patung di tukang pahat. Iya, masa tukang telepon nggak bakal ada tukang patung. Sampai lama banget ngerem dia. Beli patung di tukang pahat. Kasih makan ikan pakai pelet. Terapkan hidup bersih dan sehat Iya. agar terhindar dari cacar monyet. Oh, Hampir lupa. Bagus ya Allah. Itu kalau mau ngomong sehat doang, kan Iya, mau banyak pahat. yang lain lagi Tukang. daripada pahat. Iya, apalagi itu kagak. Gimana Bruno? ke Harmoni beli ikan. Jauh. Mampirnya ke tukang gaul. Cacar monyet emang sangat menyeramkan. Apalagi kalau dia sampai manjat pohon. Iya, orangnya gitu manjat pohon, mana bisa jadi begitu. Yang ada aja. Dok, makasih banyak ya dok ya. Pemirsa, mudah-mudahan hari ini udah ngerti banget mengenai yang namanya cacar monyet. Kalau ketinggalan, tinggal buka lagi aja ya YouTube-nya ya di TVRI Nasional. Iya, dan juga jangan lupa untuk saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai. Kalau besok jam Kecuali besok ya 8.30. Besok doang tapi kan, ya kan Iya. pastinya hanya di TVRI. Selalu saksikan Halo Dokter karena sehat itu Asik. Salam.